Punya pabrik baterai, RI bisa bersaing dengan Eropa Cina. Cita-cita Indonesia untuk menjadi pemain baterai mobil listrik kelas dunia semakin dekat. Bahkan pada semester 1 2023 diperkirakan, Indonesia sudah mengoperasikan pabrik baterai mobil listrik yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat. Hal ini berdasarkan kesepakatan yang telah dilakukan antara Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution untuk berinvestasi 1,1 miliar US dollar atau setara dengan 15,9 triliun rupiah dari asumsi kurs 14.500 per US dollar ke dalam perusahaan patungan untuk bangun pabrik sel baterai ini. Berdasarkan pernyataan resmi kedua perusahaan, pembangunan pabrik dijadwalkan akan dimulai pada kuartal keempat tahun 2021 dan akan selesai pada semester pertama tahun 2023. Kedua perusahaan telah mempertimbangkan berbagai faktor untuk proses pemilihan lokasi terbaik untuk pembangunan fasilitas produksi sel baterai di Karawang. Hal pendukung lainnya adalah lokasi Karawang yang cukup dekat dengan Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Selain itu, Karawang telah memiliki jaringan transportasi yang lengkap, termasuk bandar udara, pelabuhan, dan juga jalan bebas hambatan. Dengan demikian, Karawang telah berhasil menarik minat dari berbagai industri berskala besar untuk membangun fasilitas di area tersebut seperti otomotif, elektronik, logistik, konstruksi material, dan lainnya. Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah mendirikan holding BUMN baterai bernama Indonesian Battery Corporation atau IBC atau PT Industri Baterai Indonesia. IBC ini ditargetkan membangun industri baterai terintegrasi dari hulu hingga hilir. Direktur Utama PT Industri Baterai Indonesia Toto Nugroho menargetkan pada 2026 mendatang RI sudah bisa memasarkan baterai di pasar internasional. Pihaknya menjelaskan tahun ini pihaknya akan melakukan kajian secara mendetail untuk pembentukan perusahaan patungan atau joint venture dengan masing-masing calon mitra. Kemudian pada 2022 dan 2023 akan mulai mengembangkan dari sisi pertambangan. Dengan demikian, pada 2024, smelter nikel dengan teknologi RKEF, HPAL, dan pabrik daur ulang bisa mulai beroperasi, yaitu tahun 2025 atau 2024 akhir mendapatkan baterai dari produksi Indonesia langsung dan bisa untuk konsumsi domestik dan ekspor. Sebagai informasi, IBC ini dimiliki oleh 4 BUMN sektor pertambangan dan energi, yakni PT Asahan Aluminium atau Inalum, PT Aneka Tambang, PT Pertamina Persero, dan PT PLN Persero. Menurutnya, ini menjadi keunggulan karena proses pembuatan baterai dilakukan secara terintegrasi dari hulu ke hilir, sehingga tingkat keekonomian baterai IBC bisa kompetitif. Keekonomian baterai kita bisa kompetitif sampai ke pasar Eropa, Cina, dan Amerika. Itulah harapan kami di tahun 2026. Harapan ada inisiatif pemerintah ibu kota baru berbasis electric vehicle atau EV menggunakan baterai dari IBC. Saat ini pihaknya sedang melakukan penjajakan kerjasama lebih detail dengan LG Energy Solution dan Temporary Ampere Technology atau JATL. Seperti diketahui, Hyundai Motor Group dan juga LG Energy Solution telah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding dengan pemerintah RI untuk membentuk perusahaan patungan untuk memproduksi sel baterai mobil listrik. Produksi sel baterai ini dapat memenuhi kebutuhan lebih dari 150.000 kendaraan listrik berbasis baterai atau BEV per tahun. Pabrik sel baterai baru di Karawang akan dibangun di atas lahan seluas 330.000 meter persegi. Ketika beroperasi penuh, fasilitas ini diharapkan menghasilkan sel baterai lithium ion atau NCMA dengan total 10 gigawatt setiap tahunnya dan mampu memenuhi kebutuhan lebih dari 150.000 unit mobil listrik. Sel baterai akan diproduksi oleh pabrik di Karawang akan digunakan pada model EV dari Hyundai Motor dan Kia yang dibangun di atas platform BEV khusus Hyundai Motor Group, yaitu Electric Global Modular Platform atau IGMP. Pabrik baru ini akan membantu Hyundai dan Kia memproduksi kendaraan dengan efisien, kinerja, dan keamanan tinggi dengan memasok sel baterai yang dioptimalkan untuk dua model BEV dari produsen mobil tersebut. Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution masing-masing akan berhak atas 50% kepemilikan saham di joint venture ini. Pemerintah Indonesia setuju untuk mendukung melalui berbagai intensif untuk kelancaran proses operasional yang stabil dari pabrik tersebut.
Yuk simak video selanjutnya. Terkuak, tambang bawah tanah terbesar dunia ada di Indonesia. Tahukah Anda tambang bawah tanah terbesar di dunia ada di Indonesia? Tambang tersebut dikelola oleh PT Freeport Indonesia atau PT FI di Papua. Seperti apa kecanggihannya? Tambang bawah tanah kita ini terbesar di dunia. Kita juga perlu bangga bahwa tambang bawah tanah terbesar di dunia hanya ada di Indonesia, khususnya di Papua. PT Freeport Indonesia sudah lebih dari 5 dekade menambang tembaga dan emas di Mimika, Papua. Dimulai dari kontrak karya atau KK untuk tambang Edsberg pada 1967, tambang Gasberg pada 1991 dan kini berlanjut di underground mine atau tambang bawah tanah. Sumber daya tembaga dengan mineral ikutan emas dan perak di tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia diperkirakan masih tersedia hingga tahun 2050 mendatang. Selain itu, ada pula potensi cadangan sumber daya yang masih dapat dieksplorasi. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyampaikan, tambang bawah tanah yang masih dikelola oleh Freeport Indonesia menyimpan potensi sumber daya setidaknya sampai puluhan tahun ke depan. Kalau dengan pola penambangan dengan cadangan yang ada saat ini bisa sampai 2050. Belum lagi kalau kita eksplorasi di bawahnya masih ada lagi potensi sumber daya yang bisa dijadikan cadangan. PT FI membutuhkan waktu sekitar 12 tahun membangun infrastruktur tambang bawah tanah yang saat ini dioperasikan. Investasi yang dikucurkan untuk pembangunan tersebut mencapai 8 miliar US dollar. Soal otomatisasi, jadi semua peralatan alat berat yang ada di tambang bawah tanah itu dikemudikan secara remote dari jarak kira-kira 10 km dari tambang itu, di ruangan yang ber-AC. Dan oleh anak-anak muda, perempuan juga banyak mengoperasikan alat-alat berat. Kemudian ada kereta bawah tanah yang juga dikendalikan dari jarak jauh. Jadi di dalam kereta tidak ada tenaga manusianya. Dan ini bagian dari transformasi digitalisasi yang kita lakukan. Jadi memang tambang Freeport ini adalah salah satu tambang yang terbaik di dunia, baik dari segi cadangannya, dari segi skalanya, dan juga dari segi good mining practices-nya, termasuk teknologi yang diterapkan. Pola eksplorasi serta teknologi yang digunakan menjadi tambang bawah tanah PT FI menjadi salah satu yang terbaik dari segi cadangan sumber daya, skala, hingga dalam hal praktik penambangannya. Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2018 lalu memperpanjang izin tambang Freeport Indonesia hingga tahun 2041. Apa yang akan terjadi setelah 2041? Presiden Direktur PT FI Tony Wenas menjelaskan seluruh rencana bisnis perusahaan hanya disusun sampai 2041. Termasuk rencana pembangunan jangka panjang juga hanya disusun sampai 2041. Sementara cadangan di tambang Freeport ini masih cukup banyak untuk dikeruk sampai tahun 2050-an. Di satu sisi sebenarnya kalau dari segi pertambangan di dunia adalah bahwa sebenarnya izin usaha pertambangan itu jangan dibatasi oleh jangka waktu, tapi lebih kepada dibatasi oleh cadangannya. Begitu cadangannya habis, ya selesai. Jika kontrak habis sementara sumber daya alam masih ada, untuk memulai kembali kegiatan tambang tidaklah mudah dan membutuhkan biaya yang mahal. Soal manfaat dan kontribusi apa saja yang telah dilakukan oleh PT FI ke negara, termasuk setoran perusahaan selama beroperasi di tanah air. Menurutnya, sejak rezim kontrak hingga izin usaha pertambangan khusus, pihaknya sudah menyumbang hingga 290 triliun rupiah. Kalau dibilang kontribusi ekonomi memang kurang banyak diberitahukan di masa lalu. Contoh misalnya bagi pendapatan negara, itu dari tahun 1992 sampai dengan 2020 itu sebesar 21 miliar US dollar atau setara dengan 290 triliun rupiah. Itu langsung dalam bentuk tunai, pajak dividen, royalti, dan pungutan lain-lain. Yuk simak video selanjutnya.